Shalom. Mari saya mengajak setiap kita hari ini datang kepada Tuhan. Mari bawa kerinduan hati kita untuk memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan. Mari siapkan hati kita sama-sama. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Mari katakan, ini hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Mari katakan, hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku
kasih-Nya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau kekuatan kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Urapi setiap kami lebih lagi, kami boleh belajar akan firman-Mu. Makasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah dikasih Tuhan, mari hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19. Berkata seperti ini, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, berapa banyak saudara percaya bahwa saudara dan saya adalah penuai-penuai yang Tuhan persiapkan untuk menuai jiwa-jiwa? Karena saya percaya setiap kita yang dipanggil dan yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan persiapkan untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya, untuk menuai banyak jiwa bagi Kristus. Saudara, kalau kita mempelajari di Injil Matius pasal yang keempat ini, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, Dia tidak memilih orang-orang yang pandai, Dia tidak memilih orang-orang yang kaya, Tuhan tidak memilih orang-orang yang mungkin punya kedudukan, punya jabatan yang tinggi, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang sederhana. Seperti murid-murid yang dipanggil, mereka mempunyai profesi sebagai nelayan. Tuhan tidak pernah melihat apa profesi kita, Tuhan tidak pernah melihat apa kebisaan kita. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu melihat orang yang mau. Bukan orang yang pandai, tetapi orang yang mau. Orang yang memiliki hati yang mau mengasihi Tuhan. Lalu saudara dikasih Tuhan, mengapa Tuhan itu ingin menjadikan setiap kita penuai-penuainya? Di dalam Injil Yohanes 4
ayat 35 berkata seperti ini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lalu di dalam Roma 10 ayat 14-15, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, setiap kita yang percaya kepada Tuhan punya tugas, punya misi yang Tuhan berikan, yaitu untuk menjadi penuai-penuainya Tuhan. Kalau saudara perhatikan hari-hari ini banyak kegoncangan terjadi, dan saya percaya hari-hari ini banyak orang yang merindukan lawatan daripada Tuhan. Hari-hari ini kita banyak mendengar mengenai suatu kegerakan rohani yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena ini waktunya sudah singkat, tuaian sudah banyak, dan Tuhan akan memakai setiap kita yang mau dipanggil untuk menuai banyak jiwa bagi Kristus. Dan yang luar biasa saudara, ketika kita memiliki tugas untuk menuai, untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, menjangkau yang terhilang, menjangkau dan memulihkan orang-orang yang ingin hidupnya dipulihkan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah menyuruh kita dan lepas tangan. Tetapi ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap kita, penuai-penuai yang terpanggil untuk menuai jiwa bagi Kristus. Yang pertama, apa yang Tuhan berikan kepada mereka yang terpanggil untuk menuai jiwa bagi Kristus? Yang pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, yang pertama, sebagai penuai-penuai Tuhan, kita akan diperlengkapi dan kita terima kuasa daripada Allah Roh Kudus. Roh Kudus akan mengurapi kita. Ketika Roh Kudus mengurapi kita, artinya Tuhan itu sedang memberikan kuasanya buat kita. Tuhan memberikan hikmatnya buat kita. Tuhan berikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjangkau dan menuai jiwa bagi Kristus. Allah akan memperlengkapi setiap kita dengan kuasa, dengan tanda-tanda ajaib, dengan tanda-tanda heran. Karena Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan untuk kita dipakai menjadi alat kemuliaannya. Jadi yang pertama saudara, Tuhan akan berikan kepada mereka yang terpanggil untuk menuai jiwa, Tuhan akan memberikan kuasa melalui pengurapan Roh Kudus atas setiap kita. Lalu yang kedua saudara, apa yang Tuhan berikan? Yang kedua di Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang kedua, Tuhan katakan Tuhan akan memberikan penyertaannya. Kalau hidup kita disertai oleh Tuhan, kalau hidup kita disertai oleh Yesus, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan diberikan kemampuan dan memiliki keberhasilan untuk menuai banyak jiwa bagi Kristus. Pertanyaannya saudara, bersediakah kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat untuk penuaian
jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan saya percaya setiap kita ketika kita berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau. Tuhan, pakai hidupku. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku mau, Tuhan akan memberikan kuasa-Nya dan penyertaan-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada, engkau yang sudah percaya kepada Yesus, dan engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, siapkan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya, menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur kalau kami ada saat ini. Kami percaya semua karena kasih anugerah Tuhan, dan kami percaya kalau kami ada hari ini itu bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang besar atas hidup kami, untuk Engkau memakai setiap kami menjadi alat kemuliaan-Mu, menuai jiwa bagi Kristus. Perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, dan sertai hidup kami dalam kami menjalani kehidupan ini, sehingga kemanapun kami pergi, kemanapun kami Tuhan tempatkan, kami dapat mengabarkan keselamatan, mengabarkan kabar sukacita, mengabarkan tentang Yesus Sang Juru Selamat, sehingga banyak orang percaya, mengaku, dan bertelut untuk menyembah dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.